Sebelum nonton videonya, Kalian udah pada cuci tangan belum? Pause dulu videonya. pause dulu ya. Pause dulu videonya. Pause dulu video ini. Kalian langsung aja cuci tangan Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. pakai sabun. Harus cuci tangan sampai bersih. Kalau sudah cuci tangan, Nah, baru kalau kalian sudah selesai cuci tangan, baru mulai videonya. kita mulai videonya. Mantul banget. Tutup pakai masker ini. Setelah itu, lanjutin videonya. Kalau sudah, kita lanjut. Lanjutin videonya. Silakan lanjut tonton video ini. Lanjut videonya. Tapi ingat, di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jaga kesehatan selalu, Yuk jaga kesehatan. Mantul banget. dari corona sekarang juga. Salah. Nah, mantul banget. Siang teman-teman otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, siang hari ini saya sedang bersama Yamaha SSR 155 versi 2025 dan ini yang hero colornya. Ini nama warnanya metallic brown authentic, jadi sesuai namanya didominasi dengan warna coklat yang ada metallic-metallicnya, yang kalau kita lihat tuh kesannya mewah banget, keren banget. Nah motor ini nih cocok buat teman-teman yang pengen motor bergaya retro, tapi sebenarnya ini motor modern. Dan ini juga cocok buat dipertimbangkan buat teman-teman yang sedang pengen beli misal Kawasaki W175. Ini juga tidak kalah menarik, bahkan lebih menarik sebenarnya. Atau buat teman-teman yang lagi naksir TVS Ronin, ini juga punya kelebihan dibanding Ronin. Nah, apa sih kelebihannya dan seperti apa detail dari model 2025 ini? Yuk tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, jadi SSR 155 versi 2025 ini yang baru sebenarnya hanya skema warna ya. Pilihan warna baru aja, dipoles, facelift ringan gitulah. Biar nggak monoton gitu ya, biar menarik. Dan kalau kita lihat dari samping kelihatan bahwa skema warnanya kelihatan ya, kesannya emang elegan karena warnanya cenderung warna-warna yang gelap gitu, walaupun tetap ada strippingnya gitu. Dan untuk lebih jelasnya, yuk langsung kita detailin aja dari area depan. Nah ini, dari sini yang utama pasti ada lampu, yang mana ini sudah LED, dan ada tulisan SSR di tengah, dan batoknya utamanya ini hitam ya, dan hitamnya doff. Tapi di bagian batoknya, belakangnya, ini pakai warna yang tadi coklat metaliknya ya, atau metallic brown. Tuh, kelihatan ya, kalau kita lihat dari dekat dan kena sinar matahari itu ada kerlap-kerlipnya gitu. Jadi uniknya adalah yang warnanya gitu malah tersembunyi ya di belakang ya, sementara depannya yang warna hitam doff aja. Lalu di kanan kirinya ada lampu sen yang mana ternyata masih pakai lampu sen kayak zaman fiction zaman dulu ya, yang masih pakai bohlam ya, belum dikasih LED, tapi ini terpasang di dudukan buat lampu utama yang keren banget ya, aluminium gitu, poles gitu, cakep banget sih. Dan di sini kita temukan ada suspensi depannya, ini salah satu yang keunggulan SSR 155 dibanding W175. Dia sudah pakai upside down, ukurannya 37 mm, jadi kesannya sporty, selain juga kekar ya, keren lah, modern banget. Kayak maklum, karena motor ini basicnya adalah dari Yamaha R15 ya, motor yang full fairing sporty, tapi ini dikasih bodi yang retro, bulat-bulat gitu. Lalu ke bawahnya, pastinya ini rodanya, ini pakai ban 110/70 ring 17, peleknya dong R15 banget ya, karena tadi basicnya, termasuk rem cakramnya, yang mana dikawal kaliper 2 piston, ini juga R15 banget, tapi untuk spatbornya kesannya tetap agak-agak retro ya, dan spatbornya ternyata warnanya hitam doff, bagian sini ada tulisan Yamaha di depan, lalu bagian kupingannya ini dicatnya warnanya hitam glossy teman. Jadi cukup kelihatan kontras gitu ya finishingnya. Di atasnya ada dudukan plat nomor. Terus kalau kita naik ke atas, kita lihat dulu area stang kali ya. Ini stangnya model pipa gini dengan racer yang cukup tinggi. Kemudian di kanan kiri ada panel-panel saklar yang cukup sederhana ya. Tapi yang menarik perhatian sebenarnya kalau di SSR ini kayak di MT-15 itu ini gasnya ya, kabel gasnya itu kayak kabel spontan uhui gitu ya. Tapi ini nggak spontan sebenarnya karena ukuran di sini diameternya kecil, jadi putarannya itu tetap gede gitu ya. Kalau gas spontan kan diameternya besar, jadi nariknya sedikit aja gitu. Dan di sini simple, hanya ada satu saklar ya. Ini buat engine cutoff dan starter, nggak ada tombol lain. Terus master remnya juga kotak ini, dan handle remnya ini yang model tanpa setelan, dan ini
sayangnya tuh tuasnya tuh kesannya jauh gitu ya. Kalau buat jarinya yang pendek-pendek itu kayak ngeraihnya kayak susah gitu. Lalu ke panel sebelah kiri, ini juga tombolnya sederhana ya. Ini buat lampu jauh dekat, di depan ada PS beam, klakson di bagian dalam, yang mana kalau klaksonnya itu kadang agak susah ya kan, jauh. Lalu buat seinnya di bagian bawah. Lalu handle couplingnya juga ada setelan. Terus benar harusnya ada spion ya, tapi ini belum dipasang gitu. Oke, sekarang kita lihat area tengah, kita lihat ini. Bagian utama yang warnanya menyala banget, keren banget. Nggak menyala banget sih sebenarnya, gelap ya. Tapi karena dengan finishing glossy, jadi kelihatannya celing banget, kinclong. Nah ini, warna metallic brown-nya di sini kelihatan banget tuh ya. Kalau kita deketin tuh kelihatan banget, kerlap-kerlipnya tuh muncul banget metaliknya. Dan biar nggak terlalu polos, Yamaha memberikan sedikit stripping ya, warnanya silver, tapi pinggirannya ada kuningnya gitu. Jadi ada kayak pemisahnya gitu. Dan di sini ada logo Yamaha. Lalu warna yang sama juga ada di bagian buat cover akinya di sini tuh. Dan sama ada strippingnya, lalu tulisan SSR 155-nya warnanya kuning kemasan. Ini ternyata warna emas ya gitu. Jadi kesannya makin mewah. Lalu untuk bodi yang sininya tetap dibiarin warna plastik. Kemudian di sini ini ada salah satu aksesori autentiknya khasnya SSR tuh di sini nih. Ini juga ada di sini nih. Aluminium dipoles gitu, jadi kesannya wah gitu ya. Keren, terus kayak di CNC gitu. Lalu naik ke atas, joknya tetap tidak ada perubahan ya, dibalut kulit yang kayak roti, yang kesannya makin retro, terus ada kayak pegangan. Terus di sini kayak tanpa bodi ya, karena langsung spatbor aja dan warnanya hitam doff. Di belakang ada spatbor. Dan di sini terpasang lampu rem yang kesannya bulat, retro, lucu banget nih, asik, dan sudah LED sih. Lalu untuk lampu sennya lagi-lagi kayak depan persis ya, masih pakai bohlam. Terus kita lihat ke area roda belakang. Ini bener-bener plek-plekan kayak R15 punya ya, yang keker, lebar, sporty gitu ya. Jadi walaupun motornya kesan retro, tapi area kayaknya tuh sporty banget. Apalagi lengan ayunnya tuh model pakai aluminium ya, model banana gitu yang sporty banget. Dan ini kalau balik bannya tadi, ini pakai ukuran 140/70 ring 17. Untuk remnya juga cakram, dikawal kaliper Nissin 1 piston gitu teman-teman. Oke, kita ke tengah dikit. Ini knalpotnya, ini juga persis banget dan R15 ya, yang model bulat besar. Ujungnya ada cover warna silver, lalu di sini ini yang covernya ini plastik. Dan ini ada kayak lubang-lubang gitu, mungkin biar nggak polos-polos aja. Dan ini menyalurkan gas buang dari mesin yang legendaris banget ya, mesin LC4V ya, liquid cool 4 klep. Ini mesinnya 155 cc, SOHC 4 katup, injeksi berbening cairan. Ini persis banget dengan R15 ya, yang udah ada VVA-nya, jadi tenaganya itu rata ya, dari bawah torsinya kuat, tengah atasnya juga oke, enak. Jadi salah satu keunggulannya dari mesin ini adalah yaitu tenaganya tuh enak banget, dari bawah, tengah, atas tuh kayak rata, ngisi terus gitu. Mungkin bedanya itu salah satunya kalau dibanding dengan W175 ya, karena W175 walaupun dia kapasitasnya lebih besar, tapi tenaga dan torsinya kalah dari SSR 155 nih. Kalau ini tenaga maksimalnya mencapai 19 HP dengan torsi 14,7 Nm. Itu lebih dari cukup banget sih untuk menghela motor yang tampangnya retro ini. Dan khasnya mesin N15 nih, sayang tuh kelihatan ribet ya, karena banyak kayak selang-selang ini buat selang saluran radiatornya tuh kelihatan nggak rapi gitu ya, lewer-lewer gitu. Tapi ya beginilah. Dan kalau kita lihat dari samping ini kayak ada kosong gitu ya, karena ada bolong gitu. Beda dengan kalau N15 kan pakai fairing ya, jadi ketutupan gitu. Tapi biar nggak terlalu kosong-kosong amat, di bawahnya nih ada semacam apa ya? Ya pengisi ruang sinilah, biar agak padat gitu teman-teman. Nah kalau posisi duduknya gimana sih? Nah ini sebenarnya salah satu yang handicapnya dari SSR 155 ya. Yang pertama adalah tinggi joknya lumayan ya, 810 mm. Jadi emang buat teman-teman yang tingginya di bawah 170 cm pasti akan lumayan jinjit ya. Karena emang ya agak-agak tinggi lah. Terus yang handicapnya lagi adalah ini karakter joknya itu kaku gitu ya. Jadi buat berkendara lama tuh lumayan bikin pantat pedes. Lalu posisi duduknya ini juga ini kayak masih ada aura-auranya MT-15 ya, walaupun tampangnya retro. Jadi lumayan agak nunduk gitu. Jadi buat berkendara lama itu rasa pegelnya lumayan teman-teman. Ini salah satu yang kalah dibanding kayak misal Ronin atau W175, terutama yang TR gitu ya. Kalau dua motor ini tuh lebih santai, lebih nyaman gitu ya. Jadi kalau pakai SSR 155 ini kalau mau lebih nyaman, ini antara ganti stang atau tambah racer yang lebih tinggi itu biar duduknya lebih santai gitu. Kalau ini emang ya mungkin karena aura-aura
bawaan R15 atau MT15 itu masih ada di sini. Jadi ini sebuah motor retro yang masih ada unsur-unsur sportinya gitu. Apalagi tadi mesinnya ini lebih modern dibanding kompetitornya. Terus tadi saya belum bahas harga. Untuk harganya ini 39 jutaan ya, 39 juta lebih dikit itu tuh hampir 39,1 juta. Dan itu harganya cukup kompetitif ya di kelasnya ya. Karena sedikit lebih murah dibanding Ronin yang Nimbus. Tapi memang lebih mahal dibanding W175 series ya. Tapi ya maklum karena motor ini memang secara fitur lebih canggih ya. Apalagi kalau speedometernya, tadi saya belum bahas speedometer. Ini speedometernya sudah digital dan walaupun kecil tapi infonya lengkap aja. Nggak cuma speedometer tapi ada tachometer, gear position, dan sebagainya. Ini banyak banget info yang ada di speedometernya SSR 155 ini. Walaupun sebenarnya masih kalah sih dari Ronin gitu. Oh ya, kalau pilihan warna selain yang coklat ini masih ada dua lagi yaitu hitam dan silver. Nah, yang silver itu warnanya Dove ya, beda dengan ini yang glossy. Gitu teman-teman. Oke, itu dia teman-teman. Review kali ini kita lihat bareng Yamaha SSR 155 versi 2025 yang mana perubahannya ya hanya warna aja sih. Tapi dengan warna baru ya kelihatan eye-catching dan cukup menarik. Bisa bikin teman-teman mungkin agak bingung antara pilih ini atau W175 atau TVS Ronin. Tapi yang pasti kalau SSR 155 itu ya motor itu yang tampilannya retro tapi dengan spek mesin kenceng ya. Mesinnya R15, fitur-fiturnya juga cukup modern. Itu yang satu unggulan dibanding W175 ya, lebih canggih, lebih kencang. Tapi kalau dibanding TVS Ronin yang mana dia dapat mesin lebih gede ya, 225 cc tapi harganya mirip-mirip. Jadi akan jadi cukup bikin pusing tuh. Kalau ini yang pasti salah satu unggulannya dibanding Ronin adalah jauh lebih ringan. Bobotnya hanya 134 kg. Kalau Ronin itu lebih dari 150 kg. Kalau pengen butuh yang motor nggak repot waktu mindahin salah satunya ya ini. Tapi kalau teman-teman nyari yang lebih nyaman pasti tenaganya lebih oke, lebih mantap, torsinya lebih gede, ya Ronin menarik sih gitu. Oke, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like kalau suka, terus subscribe buat teman-teman yang belum subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Otomotif TV. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Otomotif TV. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.